Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 12 Mei 2022, berjudul Jangan Tegar Tengkuk, Berserahlah. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Tawarik 30 ayat 8. Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Jangan Tegar Tengkuk, Berserahlah. Dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, amaran jangan tegar tengkuk, berserahlah, dikarenakan kita sedang berada pada keadaan di mana setan sedang meracuni atmosfer dan makanya kita perlu waspada, berserah, bertobat sepenuhnya, dan mengabdi kepada Tuhan. Setan bekerja di udara, dia meracuni atmosfer, sehingga disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita, yakni kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang. Dan karena kita berada pada keadaan kita seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi, kita tampaknya hanya duduk-duduk saja, seolah-olah kita ini lumpuh. Allah di surga, bangunkanlah kami. Kedua, amaran jangan tegar tengkuk, berserahlah, dikarenakan kita sedang berada di dunia yang berdosa ini karena dosa ketidakpercayaan, persungutan, dan pemberontakan kita yang sudah sama seperti dosa-dosa bangsa Israel saat hendak memasuki tanah Kanaan. Selama 40 tahun, ketidakpercayaan, persungutan, dan pemberontakan telah menahan bangsa Israel purba untuk memasuki tanah Kanaan. Dosa-dosa yang sama telah menunda masuknya Israel modern ke dalam Kanaan Semawi. Dari kedua kasus ini, tidak ada yang merupakan kesalahan janji-janji Allah. Ketidakpercayaan, keduniawian, ketidakberserahan, dan perselisihan di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan itulah yang menahan kita di dunia yang berdosa dan penuh kesusahan ini sampai begini lamanya. Ketiga, amaran jangan tegar tengkuk, berserahlah, dikarenakan kita sedang diamati oleh dunia dan maka itu jangan pernah memberikan kesempatan kepada dunia ini untuk menuduh bahwa kita adalah kaum ekstrim yang sering berselisih satu sama lain. Saya minta mereka yang mengaku percaya pada kebenaran supaya berjalan dalam persatuan dengan saudara-saudara mereka. Jangan berusaha memberikan kesempatan kepada dunia ini untuk menuduh bahwa kita adalah kaum ekstrim, bahwa kita tidak bersatu, bahwa yang satu mengajarkan sesuatu hal, sementara yang lain mengajarkan hal yang lain lagi. Hindarilah perselisihan. Keempat, amaran jangan tegar tengkuk, berserahlah, dikarenakan kita suka mengatur diri sendiri pada saat Roh Kudus sedang bekerja dalam diri umatnya. Kendati agar bisa mendapat kecurahan Roh Kudus itu, syaratnya setiap orang perlu menunggu dengan rendah hati dan mau dibimbing olehnya. Kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggunakan kita. Melalui Roh itu, Allah bekerja dalam diri umatnya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tetapi banyak orang yang tidak mau berserah untuk ini. Mereka ingin mengatur diri sendiri. Inilah yang menyebabkan mereka tidak menerima karunia semawi. Hanya kepada mereka yang menunggu dengan rendah hati akan Allah, yang memperhatikan bimbingan dan rahmat-Nya, Roh itu diberikan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.